Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Nama saya Marcel, kelas 6A, nomor absen 20. Hari ini saya akan mempresentasikan kolaborasi 3 milik saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pelajaran PPKN tentang sosial budaya. Sedari zaman dahulu sudah ada namanya hak dan kewajiban. Di zaman Yesus, sedari dahulu sudah ada namanya sensus dan pajak. Zaman dahulu, sensus penduduk dilaporkan kepada kaisar. Pada saat ini, sensus penduduk dilakukan oleh pemerintah. Pasal 26 ayat 2 yang berbunyi, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sebagai negara kita, wajib untuk ikut dalam penghitungan jumlah penduduk yang bermanfaat untuk memajukan wilayah di mana kita tinggal. Zaman dahulu juga sudah ada kewajiban pembayaran pajak kepada kaisar. Sedangkan saat ini pembayaran pajak dilakukan kepada pemerintah melalui kantor pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dengan adanya pajak, maka pemerintahan mampu membiayai segala kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan, sehingga bisa membuka kesempatan kerja yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contohnya, tiap warga negara berhak mendapat kondisi kerja yang aman, sehat, dan menyenangkan untuk mengembangkan keterampilan serta kemampuannya demi tercapainya penghidupan yang layak. Pasal 29 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 45 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Contohnya menyediakan sarana peribadatan dan menetapkan hari besar keagamaan sebagai hari libur nasional. Dengan begitu, setiap umat agama akan merasakan hak dan kesempatan yang setara, akhirnya menciptakan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Dan pada UUD 1945 pasal 31 berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Contohnya, perempuan zaman dahulu tidak diperbolehkan mengikuti pendidikan, sedangkan saat ini perempuan diperbolehkan untuk mengikuti pendidikan. Contoh lainnya, penerimaan peserta didik baru tidak boleh dibedakan berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, dan suku. Dampaknya, pendidikan dapat meningkatkan kapasitas dan keahlian sumber daya manusia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Di MTK, saya akan menjelaskan ciri-ciri dan unsur-unsur lingkaran. Lingkaran adalah himpunan titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, disebut dinamakan titik pusat. Juring lingkaran merupakan pecahan atau bagian dari luas lingkaran. Radius atau jari-jari adalah jarak antara tepi lingkaran dengan pusat lingkaran. Pembereng lingkaran adalah bagian luar dari juring lingkaran yang dibatasi tali busur. Busur lingkaran adalah bagian tepi atau keliling lingkaran yang dipisahkan oleh sebuah tali busur. Diameter atau garis tengah adalah suatu garis yang membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Apotema adalah ruas garis dengan jarak terpendek antara tali busur terhadap titik pusat lingkaran. Tali busur adalah garis yang memisahkan lingkaran menjadi dua bagian yang tidak sama besar. Yang warna biru yang telah saya arsil adalah juring. Warna kuning itu adalah pembereng. Titik pusat OB, OA, dan OC adalah jari-jari. A ke B itu adalah diameter. AC yang melengkung itu adalah busur. AC yang garis lurus adalah tali busur, dan O ke D itu adalah apotema. Terima kasih.